Berjumpa dengan saya Syamber Hadi di channel Edukasi dan Inspirasi. Pada kesempatan ini saya akan berbagi pengalaman bagaimana menanam kelor pada lahan sempit yang ada di perumahan dengan menggunakan planter bag. Tanaman kelor ini sehari-hari kami gunakan sebagai sayuran. Kita ketahui bahwa tanaman kelor sangat berkhasiat dan diduga berasal dari India bagian utara, yang kemudian tanaman ini menyebar ke Asia Tenggara termasuk ke seluruh Nusantara. Tanaman kelor termasuk tumbuhan yang bermanfaat sebagai bahan pangan dan obat. Baik daun, biji, buah, dan kulit batang dapat dimanfaatkan. Selain itu, ada mitos yang berkembang di masyarakat mengenai kelor ini dan banyak yang mempercayainya, di mana daun kelor dapat digunakan untuk mengusir jin, anti guna-guna, dan ilmu hitam. Sahabat agripreneur, kelebihan dari tanaman kelor dapat tumbuh dengan baik pada daerah tandus yang minim unsur hara. Di beberapa daerah, kelor merupakan sumber pangan yang dimanfaatkan sebagai sayuran dan merupakan menu makanan harian, misalnya bagi masyarakat Muna dan Buton di Sulawesi Tenggara, Madura, NTT, dan daerah lainnya di Indonesia. Tanaman kelor juga digunakan untuk obat oleh masyarakat. Di Aceh misalnya, tanaman kelor digunakan sebagai obat kusta, dan bagi masyarakat di Bengkulu, kelor dimanfaatkan sebagai obat stroke. Akarnya dapat digunakan sebagai ramuan pegalinu yang dicampur dengan jeruk nipis dan akar pepaya. Selain itu juga digunakan untuk menyembuh luka dan obat malaria. Kulit batang kelor yang direndam dalam air dapat dipakai sebagai obat tipes dan juga dapat menurunkan asam urat. Sebagai bahan pangan, daun kelor mengandung nutrisi yang lengkap, misalnya mengandung vitamin A, vitamin B, vitamin C, beta karoten, dan protein. Jika dibandingkan dengan bahan pangan lainnya, daun kelor segar mempunyai kandungan nutrisi yang lebih tinggi. Misalnya, vitamin A 4 kali lebih banyak dari vitamin A pada wortel. Vitamin C 7 kali vitamin C pada buah jeruk. Potasium 3 kali lebih banyak dari potasium pada pisang. Zat besi 25 kali dari zat besi pada sayur bayam. Kalsium 4 kali dari kalsium susu, dan protein 2 kali dari protein yogurt. Pada dasarnya menanam kelor untuk memanfaatkan lahan pekarangan, khususnya di lingkungan perumahan yang padat dan tidak ada lahan yang kosong, maka kita bisa menggunakan wadah drum, planter bag, maupun wadah yang lain. Kelor saya ini telah berumur 2 tahun dan ada juga yang 1 tahun, dan telah banyak digunakan sebagai sayuran sehari-hari di rumah. Saya memilih wadah planter bag untuk menanam kelor karena lebih praktis, lebih murah, dan lebih tahan. Planter bag terbuat dari polietilen yang dapat bertahan sampai dengan 10 tahun. Untuk media tanam, saya menggunakan tanah topsoil atau tanah humus sebanyak 50%, sekam padi 40%, dan pupuk organik 10%. Gunakan planter bag dengan ukuran minimal 75 liter. Setelah media tanam tersedia dan dimasukkan ke dalam planter bag, maka bibit kelor sudah siap untuk ditanam. Untuk bibit, kita dapat menggunakan biji, anakan, ataupun stek. Saya menggunakan stek dari batang yang sudah cukup tua karena lebih mudah saya didapatkan. Salah satu teknik menanam stek batang yang tidak banyak diketahui adalah teknik membuat galian. Kelor cukup ditanam dengan kedalaman 10 cm dan harus diberi penyangga agar batang kelor yang ditanam tidak tergoyang saat dilakukan penyiraman.
Jika galian terlalu dalam, maka akan menyebabkan pembusukan pada batang bawah dan pada akhirnya kelor tidak bisa tumbuh. Selanjutnya dalam perawatannya perlu dijaga adalah waktu penyiraman yang dilakukan 2 kali dalam sehari. Sekitar 3 bulan setelah ditanam, kelor sudah dapat dipanen. Pemanenan sebaiknya dilakukan menggunakan pisau untuk memangkas dahan, sehingga akan tumbuh tunas baru pada batang. Sahabat agripreneur, selanjutnya pemanenan dapat dilakukan sekali dalam sebulan. Yang menjadi perhatian, khususnya pada musim kemarau, tetaplah melakukan penyiraman 2 kali dalam sehari. Jika tidak dilakukan, maka akan menyebabkan daun cepat berwarna kuning. Tetapi jangan khawatir, jika kita tidak melakukan penyiraman dalam waktu 1-2 minggu, tidak akan menyebabkan kelor menjadi mati, hanya akan menyebabkan daun menguning dan meranggas. Jangan lupa melakukan pemupukan 3 bulan sekali. Jangan lupa menggunakan pupuk organik. Demikian sharing pengalaman saya kali ini. Semoga dapat menjadi inspirasi bagi sahabat agripreneur semua. Saya mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses luar biasa.